Jumlah prajurit TNI yang terkena serangan terus bertambah. Jumat 3 April, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL melaporkan 3 prajurit penjaga perdamaian Indonesia kembali terluka akibat ledakan di Al-Adaiseh, Lebanon Selatan. 3 prajurit ini berbeda dari 3 prajurit lain yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat serangan Israel. Insiden ini menjadi serangan ketiga yang menimpa pasukan UNIFIL di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, Panglima TNI melakukan video call dengan Komandan Satgas Yonmek 23S UNIFIL di Lebanon. Ia memerintahkan agar para prajurit agar tetap melakukan pengawasan internal dan masuk ke bunker-bunker demi keselamatan para prajurit. Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat ya. Masih tugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap semangat. Terima kasih atas arahannya. Kami sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Oke, Garuda. Garuda, prima. Minggu pagi, 3 prajurit terbaik TNI yang gugur dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dilepas dengan upacara militer. Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin prosesi pemakaman Mayor Zulmi yang berlangsung selama 1 jam. Tembakan salvo juga mengiringi prosesi pemakaman jenazah Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ikhwan yang dilakukan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Isak tangis keluarga juga mewarnai pemakaman Kopral 2 Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden gugurnya 3 prajurit TNI hanya dalam waktu 2 hari di wilayah konflik di Lebanon Selatan tentu membuat geram masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mendesak penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan PBB harus tegas menyikapi gugurnya 3 prajurit TNI. Dalam akun X-nya, SBY menyatakan Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saat ini ada sekitar 750 prajurit TNI mengemban misi perdamaian di Lebanon dengan nama United Nations Interim in Lebanon atau UNIFIL. Dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan sejak 2006, total sudah ada 5 prajurit TNI yang gugur. Sementara sejak 1957, Indonesia berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia di sejumlah negara konflik, dan total sudah ada 43 prajurit TNI yang gugur dalam misi di bawah naungan PBB. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Insight with Diana Valencia. Sejak didirikan pada 1978 hingga akhir 2024, lebih dari 337 prajurit gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pergi ke garis biru memang bukan tanpa risiko, tapi gugurnya 3 prajurit TNI pada pekan lalu tentu meninggalkan luka mendalam bagi Indonesia. Pasalnya kontingen Garuda ini merupakan duta bangsa, bukan hanya soal menjaga perdamaian, tapi juga berkontribusi dalam kehidupan masyarakat setempat yang menghasilkan kepercayaan dunia pada Indonesia. Lalu ketika serangan dilakukan Israel secara sembrono kepada para pemakai helm biru, bagaimana harusnya pemerintah Indonesia bersikap? Apakah menarik mundur pasukan adalah opsi yang bijak? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 4 narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama saya sapa terlebih dahulu ada Mas Fuad Hanani, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam Mas Fuad. Selamat malam Mbak Diana. Dan selanjutnya saya sapa Pak Hajrianto Tohari, Dubes Indonesia untuk Lebanon periode 2019-2025. Selamat malam Pak Hajri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak. Ya. Saya sapa selanjutnya ada Serkakom Randy Anjar Kusuma dan tim Charlie Satgas UNIFIL tahun 2024-2025. Terima kasih Mas Randy.
Kemudian yang terakhir, yang paling ujung, ini ada Mas Firdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif Para Sindiket. Selamat malam Mas Firdika. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir keempat narasumber saya. Tapi sebelum kita bicara soal serba-serbi pasukan UNIFIL, relevansinya untuk diplomasi Indonesia, saya mau tanya terlebih dahulu yang turun ke lapangan. Mas Randy, ini mungkin boleh dibagikan cerita dan juga pengalaman Anda kepada kita, Mas. Sebenarnya apa yang dikerjakan pasukan perdamaian Indonesia di sana? Sehari-harinya interaksinya seperti apa sih, Mas Randy? Kita itu berangkat Satgas di sana kan bagian tugas saya. Kita dibagi 5 Satgas. 5 Satgas itu ada kesehatan, MCOU, militer polis, FAKSU, sama SIMIK. 5 Satgas ini kan mempunyai tugas masing-masing. Kalau di saya sebagai tim. Jadi di tim mempunyai tugas seperti KRT, Quick Reaction Team, itu kita harus standby apabila ada permintaan dari UNIFIL, ada kejadian, KRT ini yang bergerak untuk melaksanakan investigasi. Biasanya melaksanakan investigasi ini kita nggak sendiri, bukan Indonesia sendiri. Kita investigasi biasanya escort bersama negara lain seperti Perancis, Kongo, sama Sri Lanka biasanya. Oke, berarti kan tugasnya banyak, kemudian tantangan yang dihadapi sehari-hari itu seperti apa? Kemudian Mas Randy sebenarnya dari Satgas yang membawahi atau membidangi bagian apa, Mas? Tadi kan ada kesehatan, kemudian ada patroli juga. Kalau saya sebagian dari tim. Oke. Dari tim itu kan ada KRT, ada CRC, ada kita juga jaga OP, observation post. Jadi di OP itu di Nakura ada 10 OP. Jadi masing-masing OP ada 2 personil prajurit TNI yang standby di OP untuk melaksanakan monitoring area sekitar. Oke. Mas Randy berarti kan pada saat serangan Oktober 2024 lalu itu juga bertugas di sana. Apa yang terjadi pada saat itu di sana, Mas Randy? Itu pada saat bulan Oktober, tanggal 7 Oktober kalau nggak salah, itu eskalasi lagi sangat meningkat. Oke. Apabila kalau ada eskalasi sangat meningkat, biasanya UN langsung membunyikan sirine. Itu level 3. Level 3 itu kita wajib masuk bunker. Tetapi kita sebagai prajurit yang sudah diperintahkan negara, yang sudah mewakili, kita harus berikan yang terbaik pada saat kita bertugas. Kita tetap standby apabila ada permintaan escort, kita harus selalu siap. Oke, berarti ada kode yang diberikan untuk situasi tertentu begitu ya, Mas? Benar. Oke, baik. Nanti kami akan gali lagi, tapi saya mau beralih ke Pak Hajri. Pak Hajri, ini kita tahu betul tadi disebutkan secara spesifik 7 Oktober 2024 prajurit Indonesia juga sempat terluka karena serangan Israel. Bahkan pada pekan lalu ini menewaskan 3 prajurit kita. Kalau kita bicara soal pasukan UNIFIL, Indonesia jadi pengirim yang terbanyak di tahun 2024, bahkan ada 1.231, koreksi kalau saya salah jumlahnya. Tapi bagaimana sih Pak pasukan UNIFIL itu mempengaruhi citra kita, diplomasi kita di kancah internasional dalam pandangan Anda? Ya, tentu saja keterlibatan aktif Indonesia dalam pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL itu memberikan citra yang sangat positif di mata internasional. Dan khusus untuk di Lebanon, citra positif itu lebih ditambah lagi oleh karena ada persamaan kultural ya antara masyarakat Lebanon dengan kontingen Garuda Indonesia. Dari sudut sama-sama bangsa-bangsa di negara Asia, bahkan juga lebih daripada itu ada banyak kesamaan di bidang kebudayaan dan keagamaan. Karena itu maka citra kontingen Garuda di Lebanon itu sangat positif. Dan hampir dalam setiap pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi negara dan tokoh-tokoh masyarakat, mereka menyampaikan apresiasi yang cukup tinggi kepada kontingen Indonesia. Bahkan saya rasa sampai tahun 2024,
ketika sering terjadi insiden-insiden dengan masyarakat, ya, misalnya insiden-insiden yang terjadi karena kontingen pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL tersebut keluar dari area of responsibility, yaitu kan ada area of responsibility yang sebetulnya para pasukan UNIFIL dilarang atau diseyukjakan untuk tidak keluar dari wilayah area of responsibility. Itu beberapa kali terjadi insiden-insiden dengan masyarakat. Itu jarang sekali kejadian itu menimpa kontingen Garuda dari Indonesia. Misalnya mobil patroli keluar dari wilayah area of responsibility sering mendapatkan reaksi dari masyarakat tertentu yang misalnya tidak begitu bersimpati dengan UNIFIL. Itu kan ada ya kelompok masyarakat mungkin dilemparin batu atau dihadang atau bahkan ada beberapa yang ditahan. Itu ketika kontingen Garuda dari Indonesia itu dibebaskan, hanya tidak diperpanjang insiden-insiden tersebut. Itu menunjukkan bahwa ya Indonesia mempunyai posisi yang cukup positif di mata masyarakat. Apalagi kontingen Garuda Indonesia itu banyak melakukan apa yang saya sebut sebagai diplomasi budaya. Karena kontingen Indonesia itu misalnya kadang-kadang menyelenggarakan open house atau berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke tengah-tengah masyarakat untuk menyajikan masakan-masakan atau kuliner Indonesia dan juga tampil di bidang kesenian kebudayaan Indonesia seperti menari, menyanyi dan sebagainya, sekaligus untuk memperkenalkan Indonesia. Apalagi juga kita punya kapal perang yang bertugas di Laut Mediterania, berganti-ganti juga setiap tahun. Itu juga mengadakan open ship, dapat dikunjungi pada waktu-waktu tertentu oleh anak-anak SD, SMP, SMA, kelompok masyarakat. Di situ juga mereka menampilkan ekspresi kebudayaan Indonesia. Sampai kami membuat tradisi baru di sana, yaitu memberikan semacam sertifikat atau penghargaan kepada para kontingen Garuda yang 1.300 berapa itu sebagai pelaku-pelaku diplomasi budaya. Kami memberikan penghargaan, award dan juga pin-pin penghargaan bagi mereka sebagai penghargaan bagi para anggota kontingen Garuda. Kalau dari cerita Pak Hajri kan ini ada diplomasi budaya yang dilakukan, kemudian rasa-rasanya tugasnya tidak melulu soal mengamankan wilayah, kemudian berkaitan dengan senjata dan lain sebagainya. Saya mau balik ke Mas Rendy, tapi tantangan terbesarnya seperti apa? Karena kita ketahui pekan lalu rekan-rekan Anda, 3 prajurit TNI itu wafat. Sebenarnya tantangan yang paling sulit, yang paling sering ditemui ketika di lapangan, ketika menjadi Satgas UNIFIL itu apa sih Mas Rendy? Untuk tantangan sendiri ya, kita pada saat ada kejadian, tim dari UN menghubungi Indonesia untuk melaksanakan escort. Jadi tim Indonesia melaksanakan escort, berkoordinasi sama negara lain, escort sama-sama ke tempat kejadian. Jadi kita... Ini siapa Mas yang di escort? Ini koreksi kalau saya salah, ini butuh penjelasan sebenarnya. Mungkin butuh bahasa-bahasa yang lebih membunuh. Dulu pernah kejadian batalionnya Itali, pernah kayak kebakaran, terjadi percikan dari proyektil lah. Jadi di Indonesia diminta untuk escort ke sana untuk melaksanakan investigasi. Untuk melaksanakan tim investigasi kan ada timnya sendiri dari UN. Jadi Indonesia itu hanya mengescort aja. Jadi hanya mendampingi ke tempat kejadian. Jadi dari posisi ke tempat kita escort itu kan kita harus menggunakan peralatan lengkap seperti body vest, senjata, helm. Jadi kita sudah sesuai SOP, kita laksanakan itu. Setelah kejadian di sana sampai kita
mengamankan area tersebut ketika tim yang investigasi ini melaksanakan investigasi dia. Yang sering jadi pertanyaan ini kan adalah ketika berada di zona yang rawan konflik, kemudian Anda bertugas sebagai peacekeeping, bukan peacemaking. Ini artinya kan senjata yang diberikan juga tidak selengkap itu. Hanya dibekali beberapa senjata untuk melindungi diri begitu, Mas Randy. Itu apakah juga jadi salah satu tantangan tertentu untuk teman-teman yang bertugas sebagai Satgas Unifil? Kalau selama saya bertugas, pengalaman saya ya, masyarakat di Lebanon itu sangat welcome sama orang Indonesia. Bahkan kata infonya beberapa warga itu juga fasih bahasa Indonesia begitu Iya, ya, Mas? sangat fasih bahasa Indonesia. Ketika apabila kita ketemu di jalan, kadang mereka sering ngasih kita makanan atau apa. Di sana kan milisinya kan Hizbullah. Mungkin Hizbullah pun termasuk welcome sama kita. Jadi ketika kita ada penghadangan atau dihijek, biasanya dari Indonesia dilepas. Menurut Anda faktor apa yang membuat pasukan kita lebih diterima oleh berbagai pihak? Mungkin Bagian yang di lapangan. Mungkin selama Indonesia bertugas di sana sudah memberikan citra yang baik dan positif, dan mungkin penggalangan ke masyarakat di sana sangat diterima sama masyarakat sana, mungkin dengan cara pendekatan seperti Bapak Dubes tadi bilang kan, kita mengenalkan budaya kita, kita memberitahu cita rasa makanan kita dan memperkenalkan ke mereka. Jadi mungkin karena itu mereka senang dan welcome ke kita. Menarik tadi Mas Randy juga sebelum bercerita soal pengalaman juga menyinggung begitu ya soal tim investigasi. Sebenarnya saya mau tanya ke Mas Firdika, Pak Hajri dan juga Pak Fuad begitu ya, soal bagaimana perspektif Anda soal keseriusan tim investigasi PBB begitu ya, atensi dunia internasional kepada prajurit kita yang gugur. Saya mau tanya dulu pendapat dari Pak Hajri. Pak Hajri, menurut Anda PBB yang saat ini masih dalam investigasi itu sudah cukup serius tidak sih mengurusi pasukan Unifil, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai dunia yang gugur? Ada 337 yang gugur Pak sejak pasukan Unifil itu dibentuk begitu. Ya itu pada sejatinya merupakan suatu keharusan ya, untuk mengungkap secara sungguh-sungguh apa yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Oleh karena ini kan peacekeeping ya, pasukan pemelihara perdamaian yang memang ekstrimnya peacekeeping itu memang tidak dipersenjatai secara memadai, untuk tidak mengatakan memang tidak dipersenjatai. Oleh karena memang peacekeeping itu sendiri kan pada sejatinya dilarang menembak. Betul. Karena itu dalam situasi dan kondisi tertentu bahkan mereka harus masuk ke bunker. Dan itu official ya, resmi masuk ke bunker sesuai dengan instruksi dari force major ya. Untuk kemudian mengamankan diri, bahkan bisa berjam-jam, bahkan sampai belasan jam dengan segala kompensasinya. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan itu membahayakan pasukan pemelihara perdamaian tersebut seringkali memang dilakukan di luar di luar kapasitas dari pasukan pemelihara perdamaian. Sehingga kadang-kadang menimbulkan kesan sebagai pasukan pemelihara perdamaian itu tidak realistis gitu. Karena pasukan pemelihara perdamaian itu bertugas di daratan. Betul. Sementara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu sebagian besar terjadi di langit. Dengan misil, rudal, drone, pesawat tempur, pesawat tanpa awak, bahkan kadang-kadang dengan meledakkan sonic bomb. Sonic bomb itu bom yang diledakkan di langit yang cuma menggetarkan bangunan-bangunan, kaca-kaca dan sebagainya itu untuk menimbulkan kepanikan, dan itu biasanya dilakukan oleh pihak Israel. Karena memang yang mempunyai peralatan persenjataan semacam itu memang yang paling besar itu Israel. Sehingga praktis pasukan pemelihara perdamaian ini menjaga di darat, di Blue Line, dan di laut melalui MTF ya, Maritime Task Force. Tapi pelanggaran itu terjadi di udara.
bayangkan ketika terjadi pecah di langit atau tabrakan atau berbenturan antara kedua pihak yang melakukan serangan udara itu, ya kena ke pasukan yang berada di darat, dan itu beberapa kali terjadi, beberapa kali terjadi. Nah, dan itu selama ini tidak pernah diungkapkan siapa yang bersalah, pihak mana yang harus bertanggung jawab, dan Apa kira-kira bentuk mendapatkan tanggung jawabnya sanksi internasional seperti apa, Ya. sehingga praktis insiden-insiden yang terjadi semacam itu tidak ada tindak lanjutnya. Karena itu sangat penting ketika sudah memakan korban jiwa seperti yang terjadi sekarang ini. PBB ya harus bersungguh-sungguh sebagai pihak yang mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian berdasarkan resolusi PBB 1701 yang tugasnya begitu rinci, prosedur tetapnya begitu bagus, dalam pengertian hampir tidak ada celah ya. Tetapi ketika kemudian terjadi seperti peristiwa yang menelan korban kemarin itu, ya seharusnya secepat mungkin itu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari PBB untuk dilakukan pengusutan, pengungkapan, dan akhirnya siapa yang bertanggung jawab dan sanksi seperti apa. Karena selama ini boleh dikatakan sanksi semacam itu tidak ada. Menguap begitu saja, kemudian sampai mungkin nanti ada korban lagi yang jatuh begitu. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Mas Firdy juga Mas Fuad soal apa yang pemerintah sudah dan harus lakukan selanjutnya supaya kebijakan dari pemerintah ini bisa mendesak PBB menginvestigasi dan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya 3 prajurit kita pada pekan lalu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Insight with Diana Valencia.